Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, harus jadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang anxiety disorder atau problem kecemasan yang berlebihan. Banyak sekali orang yang mengalami kecemasan-kecemasan dan jumlah yang menderita kecemasan akut sampai mendekati depresi, bahkan depresi semakin banyak, termasuk di kalangan kaum muda, terutama mereka yang ada dan hidup di perkotaan. Nah, persoalannya adalah apa yang menyebabkan, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengatasinya. Menurut penelitian dan pendapat beberapa ahli, kecemasan berlebihan yang sekarang ini banyak dialami disebabkan oleh kebiasaan selalu hidup dalam kenyamanan. Jarang dan tidak terlatih hidup di luar zona nyaman. Sejak kecil anak begitu terlindungi sehingga tidak terbiasa dan kemudian menjadi tidak terlatih untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Dan karena itu, ketika menghadapi persoalan, tidak mampu mengatasinya. Karena kurang pengalaman. Contoh sederhananya, sekarang ini sudah sulit sekali melihat anak-anak panjat-panjat pohon. Pertama mungkin di kota pohonnya makin berkurang, dan kalau tak ada yang memanjat pohon, orang tuanya tidak mengizinkan. Jangan panjat-panjat. Pada waktu saya masih kecil dulu, memanjat pohon itu hampir setiap hari. Dan memanjat pohon itu pelajarannya banyak sekali. Bisa mengukur bobot saya, apakah saya bisa angkat dengan tangan satu atau dua untuk naik ke pohon. Bisa mengukur kekuatan dahan itu. Apakah dahan itu kuat untuk mengangkat, menahan bobot badan saya. Dan juga apakah kalau saya jatuh, saya akan terluka atau tidak. Ini juga experience, pengalaman. Ketika kemudian saya bisa menghandle, mengatasi masalah ini, saya menjadi lebih tahu tidak cemas kalau harus naik pohon. Juga kemudian bermain dengan lumpur, dengan kerbau, dengan binatang. Bagaimana saya bisa menghandle ini? Bisa nggak saya naik kerbau? Kerbaunya marah atau tidak? Bagaimana saya menghandle? Saya punya pengalaman itu. Dan banyak sekali yang lain. Ketika kita terbiasa menghayati, mengalami, dan kemudian menghandle, mengatasi persoalan, maka banyak kecemasan itu hilang. Karena saya tahu cara mengatasinya. Ketika harus keluar dari zona nyaman, saya punya pengalaman. Dan karena itu kecemasan berkurang. Tetapi sekarang ini sulit sekali karena sejak kecil sampai besar, kita selalu berada di zona nyaman. Zona nyaman. Sehingga tidak punya pengalaman cukup untuk menghandle persoalan. Akibatnya adalah banyak kekhawatiran. Dan masalah menghandle pengalaman, mengatasi persoalan, itu tidak bisa diceritakan atau diberitahu atau diajarkan. Tetapi dengan mengalami, dengan mengatasi persoalan langsung. Nah, di situ kemudian ada pengalaman. Akibatnya memang kemudian kita gampang sekali mengalami kecemasan berlebihan. Begitu kita tidak mengetahuinya, kita langsung cemas. Lalu kemudian mengantisipasi begitu banyak hal yang sampai kita bingung sendiri. Sebetulnya kita perlu mencoba untuk lebih banyak experiencing daripada thinking. Karena thinking itu justru yang membuat kita menjadi lebih cemas. Dan seringkali tidak ada solusi. Tetapi banyak hal yang bisa dialami dan kemudian ditemukan solusinya sambil menjalankan pengalaman itu.
Banyak hal tidak bisa dipikirkan, tetapi pasti bisa dialami. Dan seringkali mengalami itu membuat kita menjadi lebih terbuka terhadap problem yang real yang kita hadapi. Nah, pada waktu itulah kemudian kita dipaksa untuk berpikir, untuk mencari jalan, untuk menjadi kreatif, fokus, persistence, dan kemudian menemukan solusi. Maka kita perlu sekarang ini mencoba mengubah pendekatan kita terhadap persoalan, pertama-tama dengan mencoba mengalami dulu, hadir sepenuhnya, fokus, tentu bukan tanpa persiapan, tetapi juga tidak overwhelmed dengan segala macam kekhawatiran. Berani mengalami dengan sebuah bekal yang kita punya, dan dengan fokus perhatian yang sungguh-sungguh tinggi, terfokus. Nah, di situ pasti akan ada jalan keluar. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, ketika kita bisa mengatasi persoalan ini, mengatasi persoalan berikutnya, handle masalah ini, handle masalah yang lain, akhirnya kita kemudian mempunyai pengalaman. Dan secara psikologis maupun juga spiritual kita bisa mengerti. It's okay. Beberapa kali saya mengalami, tetapi saya bisa mengatasinya. Dan di situ kemudian sangat mengurangi kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Maka kita perlu melatih, tidak ada kata terlambat. Sejak kecil kita bisa melatihnya. Disitulah kemudian kita bisa sungguh-sungguh membuka diri menjadi lebih luas. Bisa berani percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan kemudian mengalami, terampil hidup. Tidak mudah terombang-ambing oleh pikiran dan perasaan. Karena hidup selalu lebih besar dari pikiran saya, dari perasaan saya. Dan pada waktu menghayati kehidupan itulah kita bisa menjadi lebih terbuka. Kita perlu semakin terbuka, semakin banyak mengalami, bukan semakin banyak sendiri, dan masuk di dalam dunia pikiran kognitif terus-menerus, yang terus disemangati, yang terus didorong, dan menjadi aktif karena media sosial, baik melalui tab, HP, internet, atau apapun itu. Kita berani meletakkannya, menaruhnya, dan kemudian mulai experiencing. Banyak hal sekarang tidak dialami karena sudah merasa tahu hanya dengan menonton atau melihat terlibat dalam dunia maya, yang tentu efeknya berbeda sekali. Mengalami kehidupan dengan segala macam kekayaan dan kompleksitasnya adalah pengalaman yang tak tergantikan. Untuk itulah kita hidup, untuk itulah kita diciptakan, supaya mengalami kehidupan itu sendiri, hidup sepenuhnya, dan kemudian mengalami, mensyukuri, menikmati, dan tentu bisa juga kagum, takjub akan kehidupan ini. Seandainya anugerah yang begitu besar, anugerah kehidupan dengan segala macam kompleksitas dan anugerahnya tidak kita nikmati, tentu sangat sayang. Sungguh tragedi. Kita diberi kehidupan yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Hanya berpikir bahwa kita menikmatinya. Berbeda. Mengalami dan menikmati tidak sama dengan berpikir, saya mengalami dan menikmati. Maka mari kita berani shifting from thinking to experiencing. Mengalami, belajar dan bersyukur, dan menjadi tenang, penuh sukacita dan syukur daripada gelisah dan khawatir karena kurang pengalaman menghadapi banyak persoalan kehidupan. Hidup untuk dialami, dijalani dan disyukuri, bukan hanya dipikirkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.